Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan pendadaran perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus akan diselenggarakan pada Minggu 18 Juni 2023 dalam ibadah pukul 8:30 pagi dan pukul 5 sore. Renungan didasarkan dari Roma pasal pertama, ayat 16 sampai dengan 17. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang tak pernah lari dari kami. Justru kesenantiasaan-Mu Tuhan hadir, memberkati kami dan menyelamatkan kami. Untuk itu kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin adalah cara dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui kesempurnaan kasih-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber berkat dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 dengan judul perikop Injil itu kekuatan Allah. Demikian sabdanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak, kita bersyukur kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita bersama. Dalam renungan pendadaran perjamuan kudus, saya beri tema hidup oleh iman. Dalam teks yang kita renungkan menunjukkan bahwa Paulus menemukan sesuatu yang berharga ketika ia mengikut Tuhan. Yang berharga tentu hasil refleksinya dari pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan dalam panggilannya sebagai seorang pelayan. Tentu pertama-tama ia mengalami perjumpaan yang luar biasa. Dan setelah itu ketika ia diutus untuk melayani dan menjadi pemberita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada berbagai tantangan, ketidakmudahan, pergulatan, pergumulan, tertolak, dibuli, dihina, dan lain sebagainya. Dan ia telah melewati semuanya. Sehingga kemudian ia semakin meneguhkan bahwa perjumpaan yang pernah ia alami adalah perjumpaan yang membuat dirinya menghidupi dari setiap panggilannya sebagai pengikut Kristus. Ia tidak undur, tapi justru semakin menemukan kekuatan yang berlimpah di dalam Tuhan. Sehingga kemudian di ayat yang pertama, ayat 16 maksudnya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada kekuatan yang mengokohkan Paulus yang datangnya dari Tuhan Yesus. Sehingga segala masa dan peristiwa ia lewati dalam panggilannya. Yang kokoh inilah yang menghidupinya. Maka yang kokoh inilah yang membuatnya terus senantiasa percaya bahwa keselamatannya memang terjadi. Dan inilah yang menjadi pesan pertama dalam pendadaran perjamuan kudus. Bahwasanya perjamuan kudus adalah undangan Tuhan kepada kita bersama. Undangan di mana Tuhan meneguhkan kita bersama bahwasanya Ia yang telah mati. Ia juga yang telah bangkit. Yang telah berkorban berarti Ia bersama dan setia dengan kita.
Dan Ia yang setia adalah Ia yang memimpin kita untuk melewati dari setiap kehidupan yang terjadi. Sehingga melalui perjamuan kudus, kita kiranya dikokohkan, dikuatkan, diyakinkan, sehingga kita semakin percaya dalam seluruh pengharapan iman kita kepadanya, sehingga pula kita hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang kedua kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Paulus bukan hanya asal omong soal kebenaran dari Tuhan. Kebenaran yang ia saksikan, buktikan di mana kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Maka kemudian ia menjadi yakin bahwasanya Tuhan bukanlah hanya sekedar PHP, omong kosong dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan hadir, nyata dan ada dalam kehidupannya. Sehingga ia mengatakan kebenaran yang dari Allah. Apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, nyata terjadi dalam kehidupan Paulus. Maka perjamuan kudus mengundang kita bersama untuk memiliki kebenaran yang dari Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Bukankah kita semua telah mengalami bagaimana Tuhan telah memberkati kita? Maka melalui perjamuan kudus, biarlah kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga mewarnai, memenuhi segala dan seluruh pengharapan kita. Termasuk dalam tindakan ucapan kita. Sehingga kebenaran yang dari Tuhan memimpin langkah juang kehidupan kita. Sehingga apa? Benar kita menemukan pengharapan yang sejati dari kuasa-Nya. Dan sebagai penutup, tema renungan pendadaran perjamuan kudus, hidup oleh iman. Kita perhatikan kembali ayat 17. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari imanlah, iman kepada siapa? Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan telah menyatakan itu kepada kita. Kita beriman karena apa? Karena kita telah menemukan. Kita telah berjumpa, telah merasakan, melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan telah hadir. Maka biarlah kita hidup oleh iman itu sendiri. Iman kepada Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Sehingga oleh perjamuan kudus, kiranya kita semakin diteguhkan untuk beriman penuh pada kuasa dan kasih-Nya yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama merayakan perjamuan kudus pada Minggu tanggal 18 Juni, mari kita menguji diri dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari dalam setiap keheningan kita berjumpa dan siap untuk mengikuti perjamuan kudus, karena inilah undangan dan berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman kebenaran-Mu adalah kekuatan sehingga kami dimampukan untuk terus percaya. Kami harus hidup oleh iman, iman yang menerima kebenaran-Mu, menyaksikan, mengalami, dan berjumpa dengan kebenaran-Mu itu, oleh pertolongan-Mu, kasih, keselamatan yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami kini dan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan kebenaran-Mu yang juga menggugah rasa kami untuk terus dekat lekat kepadamu. Maka tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk menyongsong dari setiap undangan-Mu, sehingga perjamuan kudus yang kami rayakan nantinya pada Minggu tanggal 18 Juni 2023 adalah kebangkitan iman kami, untuk kami senantiasa teguh dan kokoh dan percaya bahwa kekuatan-Mu yang besar menyertai kami
dan menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih undangan-Mu dalam perjamuan kudus, terima kasih untuk setiap karya dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.